Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, gelombang 3, angkatan 18 CPNS Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan podcast dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Atau dalam hal ini adalah kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novianti Hafid, biasa dipanggil Novi, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe. Penempatannya di Seksi 2 Penetapan Hak dan Pendaftaran. Untuk kesempatan kali ini, saya sebagai host. Teman-teman, hari ini tentunya saya tidak sendiri ya. Di sini ada beberapa rekan-rekan saya di Zoom hari ini dari berbagai satker tentunya di seluruh Indonesia. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tema podcast, kita perkenalan dulu terlebih dahulu ya. Mulai satu-satu, dari satu-satu, dari Kak Nawela. Saya persilahkan Kak. Oke, terima kasih Mbak Novi. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin, saya Nuela Liora dari Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang di bidang satu, yakni survei dan pemetaan. Salam kenal. Salam kenal Kak. Lanjut ke Kak Alfi. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfiani Hairani, akrabnya disapa Alfi. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Saat ini saya berada di Seksi 2 Penetapan Hak dan Pendaftaran. Salam kenal. Salam kenal Kak. Lanjut ke Kak Andan. Oke, mohon izin teman-teman semua, saya Andan Purbanala, bisa dipanggil Andan. Saat ini saya menempatkan di Seksi 3 Penataan Pemberdayaan di Gantah, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo Kak. Lanjut ke Kak Sinta. Teman, perkenalkan saya Sinta Nurul Septi Langit dari Kantah ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya ditempatkan di Seksi 5 atau Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Halo Halo, Kak. saya kenal. Lanjut ke Kak Nabila. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Tahira Ali dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo. Sekarang saya berada di Seksi Penataan dan Pengembangan. Halo Kak, salam kenal ya. Karena teman-teman sudah perkenalan nih, jadi kita saling sharing aja ya. Mungkin saya awali dengan pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Apa sih makna dari kata bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bagi teman-teman ASN khususnya di lingkungan BPN? Saya langsung aja kepada Kak Noela, gimana pendapatnya Kak? Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi bagi saya sendiri ya Mbak, bangga bernegara itu berarti bisa berkontribusi langsung dalam menjaga kedaulatan tanah di Indonesia. Saya bisa melakukan ini itu melalui pengukuran dan pemetaan yang akurat, di mana kita bisa memberikan kepastian batas wilayah dan hak masyarakat agar terlindungi dengan benar. Luar biasa sekali ya Kak. Kemudian Kak Alfi gimana nih makna dari kata bangga berbangsa dan bernegara? Baik, Kak. Jadi kalau saya sendiri untuk di bidang pendaftaran tanah itu rasa bangga saya itu muncul ketika saya menyerahkan sertifikat tanah ke warga. Jadi sertifikat itu bukan cuma selembar kertas saja, tapi sebagai simbol kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Seperti itu, Kak. Luar biasa juga nih buat Kak Alfi. Gimana nih kalau Kak Andan? Menurut Kak Andan? Oke. Menurut saya itu pendefinisian bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu kan dari masing-masing orang itu beda ya, Mbak ya. Kalau yang kebetulan saya di Seksi 3 ini di bidang penataan dan pemberdayaan, bagi kami bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu ketika kita bisa memastikan pemanfaatan tanah berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Tanah itu harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Mbak. Dan itu juga kan termasuk amanat dari konstitusi kita kan, Mbak. Betul sekali. Lanjut nih, untuk Kak Sinta gimana?
Sebagai pegawai, saya melihat kebanggaan bernegara terwujud saat kita membantu menyelesaikan konflik tanah yang adil dan damai. Karena menurut saya, keadilan tanah berarti keadilan sosial, begitu. Luar biasa buat Kak Sinta. Lanjut nih untuk Kak Nabila gimana pendapatnya? Oke, kalau saya cerita sedikit ya. Salah satu program di seksi P2 itu kan ada redistribusi tanah. Jadi melalui program ini kami tuh membantu masyarakat memperoleh hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Jadi dari kegiatan ini saya merasa bangga dan eh, ya saya merasa bangga karena bisa berperan langsung dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Saya juga belajar dari sini bahwa tugas kita di ATR BPN tidak hanya sekedar mengukur ataupun mengukur tanah, tapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil. Gitu, Mbak. Betul sekali ya Kak. Lanjut nih, kan teman-teman semua dari kakak-kakak sudah menjelaskan mengenai makna bangga dan bernegara Indonesia nih bagi ASN khususnya di lingkungan BPN. Jadi lanjut nih, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan terkait tantangan dan semangat nasionalisme. Tantangan yang kakak-kakak hadapi, yang kaitannya juga dengan nasionalisme. Bagaimana cara mengatasinya? Dari Kak Noela, saya persilahkan. Mengenai tantangan terbesar jelas ya Kak, kalau kami di lapangan itu kondisi geografisnya. Karena kadang kami itu harus ke daerah terpencil Kak, yang mana itu menembus hutan, entah itu kita juga bertemu sungai, rawa, bukit, bahkan gunung, hanya mengukur batas tanah. Tapi kemudian saya selalu ingat, setiap titik koordinat itu adalah bagian dari hak atas tanah. Jadi lelahnya terasa bermakna Mbak. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Karena di seksi pengukuran itu kebanyakan di lapangan ya Kak, jadi pasti harus dihadapi tantangannya. Luar biasa. Lanjut lagi nih untuk Kak Alfi gimana tantangannya? Baik, Kak. Jadi kalau untuk di seksi saya sendiri itu tantangannya itu masih banyak masyarakat itu yang belum paham pentingnya untuk mensertifikatkan tanahnya. Jadi tantangannya di situ, bagaimana kita itu tetap sabar untuk menjelaskan ke mereka bahwasanya untuk legalitas tanah itu sebagai bentuk perlindungan negara bagi rakyat itu sendiri, Kak. Seperti itu. Gitu ya Kak, jadi lebih ke memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Iya, Kak. Lanjut nih, tantangan dari Kak Nabila gimana? Kalau saya sama kayak Kak Alfi, jadi itu contohnya ya, jadi misalnya ada permohonan masuk ke kantor terkait penerbitan sertifikat, tapi ternyata setelah dilakukan survei, tanahnya berada di kawasan sempadan, jadi tidak bisa diterbitkan sertifikat hak milik. Tapi kondisi ini sering disalahpahami sebagai kami yang di kantor ini mempersulit prosesnya, padahal kan memang secara aturan tidak bisa. Jadi dalam hal menghadapi tantangan ini, saya merasa semangat nasionalisme menjadi pegangan yang penting buat saya untuk tetap melayani mereka dengan ramah dan profesional. Benar sekali ya Kak, luar biasa untuk Kak Nabila. Lanjut untuk ke Kak Sinta. Saya persilakan Kak. Terima kasih, Kak. Oke, saya sering ya menangani konflik yang melibatkan emosi masyarakat. Nah, di situ saya belajar bahwa menjadi ASN atau RBPN berarti harus netral dan adil. Ada suatu kebanggaan ketika kita di sesi 5 ini berhasil saat mediasi yang membantu masyarakat menemukan titik terang atas bidang tanah dan menyaksikan di mana para pihak yang awalnya bersitegang akhirnya dapat berjabat tangan. Begitu, Mbak. Betul sekali, Umi. Luar biasa sekali ya tantangannya di seksi 5. eh Selanjutnya, tantangan dari Kak Andan gimana? Kalau dari kasus kami ya Mbak, kami kan sering berinteraksi dengan masyarakat desa yang beberapa itu ikut dalam program redistribusi tanah. Jadi redistribusi tanah itu tanah-tanah yang bisa didaftarkan itu dari pelepasan kawasan hutan yang masuk dari APL. Nah, tantangannya itu membangun kepercayaan dari masing-masing masyarakat itu. Tapi ketika mereka tersenyum menerima haknya, sertifikat hak milik seperti itu,
ya kami rasa semua perjuangan kami itu terbayar lunas, Mbak. Benar sekali ya. Lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa dari jawaban dari kakak-kakak semua. Apalagi terkait penjelasannya ya dari bidang pengukuran, dari pendaftaran, tata ruang, hingga penyelesaian sengketa juga. Semuanya juga adalah bagian dari pelayanan publik dan membangun Indonesia dari tanahnya sendiri. Dan itu juga merupakan cinta tanah air dari segi pelayanan kita di BPN. Mungkin itu saja ya untuk teman-teman semua, Sobat BPN dan pendengar setia. Jadi bangga bernegara bukan hanya soal kita mengenakan pakaian seragam ASN, tetapi tentang bagaimana setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat, manfaat bagi masyarakat ataupun bagi banyak orang tentunya. Ah, Apalagi dalam hal ini kan menjaga tanah air kita dalam arti yang sesungguhnya. Karena bagi kami, melayani berarti melayani bangsa juga. Melayani tanah, melayani bangsa. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam info dari warahmatullahi Mas Taufik dan wabarakatuh. Tante Saifria.